Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini dalam segmen analisis penulis by Memento Book Review, saya masih akan mengulas tentang Pramudia Anantatur nih. Pada episode keempat ini saya akan mengulas tentang karya-karyanya yang mendunia dan bagaimana dunia literasi mengakui kehebatan beliau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Hal yang paling mengesankan adalah karya-karya beliau ini mendapat pengakuan internasional yang luar biasa. Karya-karya beliau sudah diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Beliau juga mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ramon Magsaysay Award tahun 1995, yang sering disebut Nobel versi Asia. Kemudian, saya tidak tahu menyebutnya dengan benar atau tidak, Chevalier de l'Ordre des Arts des Lettres dari Prancis, penghargaan dari PEN Amerika, Freedom to Writer Award. Kemudian beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan, Doctor of Humane Letters dari Universitas Michigan pada tahun 1999. Setahu saya juga beliau sudah berkali-kali dinominasikan untuk penghargaan Nobel Sastra walaupun tidak pernah menang. Kalau teman-teman mengikuti channel ini pasti sadar ya, saya sangat senang membahas karya-karya pemenang Nobel Sastra. Jadi bisa dibilang bahwa Pram ini adalah kandidat Nobel Sastra terkuat dari Indonesia. Meski pengakuan internasional ini luar biasa ya, buku-buku beliau tetap banyak yang dilarang di Indonesia sampai jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Walaupun begitu, karyanya tetap beredar lewat jalur bawah tanah dan cetakan luar negeri. Jika kita cari di internet, banyak sekali kisah mahasiswa atau aktivis yang dipenjara hanya karena kedapatan membaca karya Pram. Pram sendiri hidup dengan pengawasan ketat ya, paspornya ditahan, gerakannya dibatasi, tapi beliau tetap menulis dan diwawancarai banyak media asing. Pada 30 April 2006, Pram menghembuskan nafas terakhirnya di usia 81 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karet Bifak, Jakarta. Saya ingin membahas beberapa karyanya. Yang pertama adalah Bukan Pasar Malam, Revolusi yang Tak Menyelamatkan. Dari berbagai sumber yang saya cari, bahwa buku ini ditulis tahun 1951. Dan novel ini jauh lebih personal ya. Pram menulis tentang seorang anak yang pulang ke kampung halaman menjelang kematian ayahnya, mantan aktivis nasionalis. Tidak ada kejayaan dan hanya ada penderitaan. Novel ini seolah menyampaikan pesan pahit bahwa revolusi itu tidak otomatis membebaskan manusia dari kesepian dan kemiskinan. Terlihat sekali kontras antara gebiar revolusi dan kenyataan pahit rakyat miskin sehari-hari. Tetap nggak ada makanan, tetap tidak ada obat, dan tetap rumahnya reot. Di sini Pram menulis dengan lirih, hampir seperti elegi untuk ayahnya sendiri. Kemudian Jalan Raya Pos, Jalan Dendels, ini esai panjang yang terbit tahun 1955. Ini adalah eksperimen awal Pram menulis sejarah dari perspektif rakyat kecil. Alih-alih berbicara tentang Dendels sebagai pembangun, beliau menyoroti penderitaan rakyat yang dipaksa membangun jalan pos Jawa sepanjang 1000 km. Di sini sudah terlihat gaya Pram, sejarah bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat yang menderita. Jadi beliau ingin memberikan suara bagi rakyat yang ditindas. Kemudian Panggil Aku Kartini Saja. Kumpulan esai yang terbit tahun 1962 ini menunjukkan sisi lain Pram nih. Beliau membaca ulang surat-surat Kartini, bukan sebagai tokoh elitis Jawa, tapi sebagai perempuan yang mencari suara di tengah penindasan kolonial dan feodal. Bagi Pram, Kartini adalah simbol Indonesia yang sedang terluka, sekaligus bercahaya. Suara yang berusaha dibungkam, tapi tetap hidup. Pandangan ini membuat karya Pram tetap relevan untuk diikuti dan didiskusikan para feminis di Indonesia saat ini. Kartini ini beberapa kali disebut juga ya dalam novel Gadis Pantai, karena Gadis Pantai ini kan juga membahas tentang pemberdayaan perempuan nih di tengah feodalisme Jawa. Kemudian selanjutnya adalah Gadis Pantai yang ditulis tahun 60-an, terbit tahun 87. Kisahnya adalah tentang gadis nelayan miskin yang dinikahkan dengan seorang priai Jawa kaya lalu dibuang setelah melahirkan anak. Novel ini adalah kritik keras nih terhadap feodalisme Jawa. Tokoh Gadis Pantai adalah gambaran bagaimana perempuan kelas bawah diperlakukan hanya sebagai alat. Pram menulisnya dengan getir, mungkin juga sebagai kritik terhadap warisan bangsanya sendiri. Novel ini mengukuhkan Pram sebagai penulis yang luar biasa di daftar Memento Book Review karena mengkritis tajam etnisnya sendiri. Seperti Marah Rusli dan Hamka yang mengkritisi keras budaya Minang,
Naguib Mahfuz pada budaya Mesir, dan Kazuo Ishiguro pada budaya Jepang. Saya sangat menghormati sastra seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tetralogi Buru, Bumi Manusia, yang adalah kisah Mingke dan Annelies, cinta yang dirampas kolonialisme. Nyai Ontosoroh di sini tampil sebagai lambang perlawanan perempuan yang menolak untuk tunduk pada struktur kolonial. Novel ini cukup tebal ya, tapi saya ingat bahwa membacanya itu terasa enak sekali. Tidak selama itu. Cetakannya juga tidak terlalu rapat sehingga membacanya pun tidak akan pusing. Kemudian Anak Semua Bangsa. Di sini Pram menuliskan tentang kesadaran Minke yang meluas. Dia sadar bahwa perjuangan dan perlawanan itu bukan hanya personal, tetapi milik seluruh bangsa. Novel ini terasa lebih filosofis ya daripada Bumi Manusia, dan kalau saya boleh bilang ini terasa lebih lambat dalam tanda kutip dibanding Bumi Manusia, karena memang di sini banyak sekali perenungan dan menjadi saya sadar nih kenapa judulnya Anak Semua Bangsa, karena di situ Minke merasa dia adalah anak semua bangsa gitu, dan perjuangan itu ya anak semua bangsa gitu. Kemudian yang ketiga adalah Jejak Langkah. Di sini Minke memilih pena dan organisasi sebagai bahan perjuangan. Novel ini adalah refleksi Pram sendiri ya, karena beliau menyelami psikologi penindas pribumi sekaligus memperlihatkan bagaimana menulis itu sebagai perlawanan. Kemudian yang terakhir adalah Rumah Kaca. Dan di sini adalah perspektif dari Pangemanan dengan 2N ya, Pangemanan, yang dia adalah seorang birokrat pribumi yang jadi alat kolonial. Dan di sini Pram menyelami psikologi penindas pribumi sekaligus memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu dapat mengkorupsi jiwa. Ini menurut saya yang paling menarik sih di antara keempat karyanya beliau yang lain, karena perspektifnya menurut saya sangat kuat. Kemudian karya lain ada Arus Balik, Jatuhnya Nusantara nih. Terbit pada 1995, meski embrionya sudah ada sejak tahun 60-an. Beliau mengangkat kisah jatuhnya Majapahit dan awal masuknya jajahan Portugis. Novel ini adalah tafsir besar Pram, bangsa yang kehilangan jati diri pasti akan jatuh, entah di abad 16 atau abad 20. Arus Balik adalah peringatan nih sekaligus renungan tentang siklus sejarah di Indonesia. Kemudian ada Arok Dedes, Legenda sebagai kritik kekuasaan. Novel tahun 1999 ini mengambil kisah klasik Ken Arok dan Ken Dedes. Tapi Pram menulisnya bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai alegori politik. Ken Arok tampil bukan sebagai pahlawan, melainkan intrik, haus kuasa. Melalui sejarah Jawa, Pram menyindir kekuasaan modern bahwa nafsu kekuasaan dan pengkhianatan itu akan selalu berulang. Kemudian ada cerita dari Blora. Kumpulan cerpen ini mengangkat kembali fragmen-fragmen masa kecil Pram di Blora, penuh dengan aroma tanah, penderitaan rakyat kecil, dan kenangan yang pahit. Karya ini memberikan wajah yang paling intim ya menurut saya. Bukan epik, bukan sejarah, tapi memori personal yang menyatu dengan luka bangsa. Demikian analisis penulis Pramudia Anantatur bagian keempat. Jika kalian suka review mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman membaca kalian. Di video berikutnya saya akan mengulas tentang bagaimana Pramudia Anantatur pada hari ini, relevansinya, dan apakah kita masih pantas untuk membaca Pramudia Anantatur pada hari ini, atau justru malah semakin pantas. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Follow juga Instagram @memento.bookreview untuk konten kepenulisan dan sneak peek review berikutnya. Salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.